Untuk bahagia, wanita harus menyebut 5.000 kata per hari. Sedangkan laki-laki harus menyebut 2.000 kata per hari. Nah, pada kesempatan ini saya akan berbicara tentang public speaking. Ya. Nah, sebelumnya saya ingin sharing dulu kepada teman-teman ya. Di kelas-kelas public speaking yang saya ajar, training maupun seminar, saya selalu mengawali dengan pertanyaan. Hal ini saya lakukan untuk mengukur sejauh mana pemahaman mereka tentang public speaking. Saya tanya mereka, kira-kira menurut teman-teman apa itu public speaking? Ya. Nah, sebagian besar mereka menjawab bahwa public speaking itu adalah berbicara di depan banyak orang. Lalu saya tanya kembali ke mereka, apakah setiap aktivitas berbicara di depan banyak orang itu adalah public speaking? Semua mereka menjawab, iya, itu adalah public speaking. Lalu saya tanya lagi mereka, siapa yang pernah melihat orang gila yang karena keunikan pilihan katanya, semua orang datang mendengar, bahkan ada orang yang merekamnya? Apakah itu adalah termasuk public speaking? Ada yang menjawab iya, dan ada pula yang hanya tersenyum saja gitu. Jadi teman-teman, public speaking itu adalah berbicara di depan banyak orang secara efektif dan dengan tujuan tertentu. Jadi ada tujuannya. Nah, apa tujuannya? Tujuannya adalah memberitahu, mempengaruhi, dan menghibur. Lalu jenis-jenis dari public speaking itu ceramah, diskusi, debat, sambutan, MC, dan lain sebagainya. Nah, dua pembagian dalam public speaking. Yang pertama adalah monologika. Monologika adalah ilmu yang mempelajari berbicara secara monolog. Bentuk dari monologika itu seperti sambutan, pidato, ceramah. Nah, di sini pelakunya hanya satu orang berbicara. Itu adalah bentuk dari monologika. Nah, yang kedua adalah dialogika. Dialogika ilmu yang mempelajari berbicara secara dialog. Bentuknya seperti debat, diskusi. Itu dimana pelakunya 2, 3, bahkan lebih berbicara gitu. Nah, teman-teman, yang berikutnya, apa penting belajar public speaking? Nah, public speaking ini sebuah keterampilan hidup yang harus dikuasai oleh setiap orang, apapun profesinya, karena semua orang harus berbicara. Bahkan teman-teman, 82% aktivitas kita dalam kesehariannya itu yang berkaitan dengan berbicara. Di rumah, di sekolah, di kampus, di kantor, di mana saja. Lalu yang menjadi pertanyaan saya, apakah kita cukup komunikatif dan persuasif? Apakah kita cenderung menjadi komunikator atau komunika? Ya. Lalu teman-teman, di sini saya akan menjelaskan bahwa ada perbedaan ya, antara to talk dalam konteks bercakap-cakap dan dalam konteks to speak seperti menyampaikan pendapat, debat, diskusi, dan lain sebagainya. Nah, dalam konteks to talk, Anda tidak perlu belajar. Jika Anda tidak memiliki hambatan sejak lahir berbicara, berarti Anda sudah bisa berbicara, jadi Anda tidak perlu belajar. Tetapi dalam konteks to speak, Anda mesti belajar, karena Anda aturan yang mesti Anda ikuti. Lalu karena public speaking itu adalah sebuah seni, maka kita bisa mempelajarinya. Itu teman-teman. Lalu yang berikutnya, tahapan-tahapan belajar public speaking. Nah, yang pertama, Anda mesti belajar bagaimana mengelola rasa takut dalam public speaking. Rasa takut adalah hambatan terbesar bagi kita untuk tampil berbicara di depan banyak orang. Bahkan teman-teman, kalau kita membaca tentang hal yang ditakuti oleh manusia, urutan pertama adalah
berbicara di depan banyak orang. Gitu. Saya juga membaca survei-survei tentang public speaking ya di Amerika Serikat. Ternyata 75% warganya takut berbicara di depan banyak orang daripada kematian. Mereka tidak takut dengan kekurangan finansial, jatuh dari tebing, patokan ular, mereka tidak takut. Tapi berbicara di depan banyak orang, mereka takut. Karena memang teman-teman, nilai diri kita itu diukur dari cara kita berbicara. Di saat kita minta untuk tampil berbicara di depan banyak orang, dan kita tidak tampil semaksimal mungkin, di situ harga diri kita dipertaruhkan bisa jatuh. Gitu. Makanya semua orang menghindar. Nah, setelah Anda belajar bagaimana mengelola rasa takut, yang berikutnya Anda harus belajar bagaimana cara menyusun materi yang baik dan sistematis. Gitu. Menyusun materi yang baik, menarik, dan runut. Ya. Gitu. Nah, setelah itu Anda belajar bagaimana bahasa tubuh dalam public speaking untuk mendukung pesan yang akan Anda sampaikan. Lalu untuk menyempurnakan public speaking Anda harus mempelajari verbal graffiti seperti kata yang biasa kita lihat dan dengar ketika orang berbicara. Tetapi kalau kita melakukannya, misalnya kita berbicara 10 menit begitu, dan Anda melakukannya 1, 2 sampai 3 kali, itu tidak menjadi masalah. Selang berapa menit itu tidak menjadi masalah. Tetapi kalau Anda terus menerus, itu sangat mengganggu. Seperti public speaking itu adalah ilmu yang mempelajari tentang itu payah. Gitu. Persepsi audiens terhadap kita itu negatif. Bisa saja mereka mempersepsi kita tidak punya persiapan dan kita tidak punya bakat atau kemampuan untuk berbicara di depan banyak orang. Gitu. Jadi setelah itu Anda mempelajari vokal, ya. Bagaimana vokal Anda sesuai dengan ekspresi wajah Anda. Gitu. Nah, setelah itu semua Anda sudah kuasai, yang terakhir Anda harus mengambil setiap kesempatan yang ada. Jam terbang Anda. Jam terbang Anda yang menentukan kesuksesan Anda. Semakin tinggi jam terbang Anda, semakin sukses Anda di panggung. Untuk itu, saya sarankan jangan takut, ambil setiap kesempatan yang ada. Seperti Mario Teguh mengatakan bahwa salah itu wajar, yang tidak wajarnya adalah takut dikomentari. Gitu. Lalu teman-teman, saya merekomendasi Anda. Mungkin Anda bertanya, bagaimana sih saya belajar public speaking? Di mana tempatnya? Gitu. Nah, Anda bisa membaca buku, Anda bisa belajar di sekolah, di kampus, atau di mana saja bisa. Di komunitas Anda atau di organisasi Anda bisa belajar di situ. Tetapi yang paling efektif adalah Anda mesti mengikuti kelas public speaking. Karena biasanya kelas public speaking yang baik akan melatih Anda dengan cepat untuk bisa tampil berbicara di depan banyak orang. Oke teman-teman, itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Nantikan video-video saya selanjutnya, saya akan membahas bagaimana sih mengelola rasa takut berbicara di depan banyak orang. Oke, terima kasih.